sahabat tabi'in dan orang-orang yang istiqomah, ya semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak jalan beliau. Baik, ayah bunda, bunda-bunda semuanya, alhamdulillah sudah ada yang on cam bersama. Ini ada jadi berlima ya bunda. Karena saya pakai HP jadi nggak terlalu bisa memantau. Kalau yang pakai laptop sudah terlihat gitu ya. Wajah cantiknya bunda-bunda semuanya. Baik ayah bunda, acara hari ini dari komunitas Berkah Mulia adalah open house. Ya, saya pikir ini kayaknya nggak baru yang pertama ya Bunda Diana. Ini yang kesekian kalinya kita mengopen house, ya. Mengopen house kegiatan rumah baca ya, rumah baca Berkah Mulia. Yang sebelumnya mungkin kita yang sudah lama di komunitas ini ya ada metamorfosis mungkin nama, insya Allah hanya nama saja ya, tapi insya Allah ruhnya, jiwanya sama gitu, jiwanya sama. Kita ingin ini yang menggiatkan literasi di keluarga kita, ya berasal dari keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita sampai pada nanti masa depan generasi, masa depan kita selanjutnya ya. Baik, ya bunda, kita sebelum masuk ke acara, kita buka dulu acara ini ya, semoga semakin ini ya memperberkah ya, semakin diberkahi oleh Allah dan ridho Allah turun di pada kita semua pada acara ini. Maka kita buka dengan membaca ya Ummul Quran atau suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum ini kayaknya nggak pakai basa-basi ya, karena waktunya cuma 1 jam ya Bunda Diana ya, Bunda Atin ya, hanya 60 menit. Nah tapi sebelumnya ini dari peserta 14 ya, 14 peserta saya ingin tahu, nah, sebelum masuk ke Bunda Atin ya, dari sekian ini yang hadir, yang punya apa ya, rumah baca atau perpustakaan mini di rumah gitu. Siapa dari 14 ini? Mungkin boleh dicat, ancung tangan atau resen gitu ya. Mau nggak, saya pengen tahu dulu. Jadi minimal peserta di sini nih niatnya apa nih? Memang sudah punya atau belum punya atau gitu ya? Nanti kira-kira Bunda Atin juga bisa sharing banyak gitu ya terkait dengan rumah baca ini. Ada ya di chat? Oh, Bunda Nikmatul Basro, alhamdulillah. Ya. Saya juga punya, di belakang saya kelihatan, maaf tapi kelihatan berantakan ya. Makanya saya tutupin badan saya yang besar. Ini soalnya berantakan ini, perpusnya belakang saya ini. Alhamdulillah Bunda Sukma Dewi juga punya 2, 3 sama saya ya. Dari 15 ada 3 yang punya, Bunda Atin pasti, jadi 4. Kayak Bunda Diana juga punya ya. Saya yang kenal-kenal aja di sini ya. Ada Bunda Diana, ada Bunda Nita, ini juga punya. Saya tahu karena pernah ke rumahnya ya. Jadi ada paling tidak 5 orang di sini yang sudah punya 5 yang sudah punya rumah baca atau ya perpustakaan sendiri ya di rumah ya. Nah, baik, insya Allah itu untuk mengawali membuka acara kita. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu ya, Bunda Atin untuk menyampaikan
materi pada hari ini, dan ini akan dipandu oleh Bunda Diana. Ini tulisannya Bunda Diana Berkah Mulia. Oke, kepada Bunda Diana kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bunda Irma. Saya ingin menyapa semua ayah bunda, atau mungkin bunda-bunda yang hadir ya. Ayahnya saya belum melihat, atau ini ada Abena. Abena itu ayah atau bunda, saya juga kurang paham. Ya. Terus tadi juga ada yang bernama Angga, kalau nggak salah ya. Itu ya, semoga aja ada ayahnya di sini gitu ya. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Hari Sabtu yang sangat cerah kalau di Surabaya. Kalau di kota lain katanya ada yang hujan gitu ya. Bagaimana dengan kota-kota dari ayah bunda semua? Ya, semoga dengan cerah ya. Ya, kalau di daerah Malang, daerah Kediri tadi kabarnya hujan gitu ya. Ya, semoga apapun kondisi kita saat ini, cuaca cerah ataupun hujan, hati kita tetap bahagia gitu ya. Menikmati hari Sabtu ini yang Masya Allah ternyata masih ada yang meluangkan waktu untuk ikut hadir di acara open house dari Berkah Mulia. Ini tentunya semata hanyalah nikmat Allah yang kembali mempertemukan kita kembali dalam sebuah forum yang insya Allah semoga rahmat Allah turun menyertai kita semua. Gitu ya. Kita dimudahkan untuk hadirnya adalah sebuah nikmat yang luar biasa, gitu ya, yang kita harus senantiasa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan penerus beliau, dan semoga berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu asbab kita kelak juga akan berkumpul di surganya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Ayah bunda semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kayaknya kita perlu open mic dulu ya, supaya lebih bersemangat dan forumnya lebih cair gitu ya. Karena insya Allah nanti kita tidak hanya sekedar materi, tapi saya akan talk show aja atau dialog dengan Bunda Atin. Sehingga nanti supaya kita lebih interaktif lagi ya forum ini. Karena open house itu kan sebenarnya kalau secara offline gitu, ya kita bisa langsung melihat-lihat gitu ya. Kalau mungkin open house di sekolah gitu ya, langsung jalan-jalan, langsung sapa-sapa gitu ya. Pengen tahu ini, pengen tahu itu ya tahu gitu ya. Nah makanya di acara open house juga ini meskipun secara virtual, tetapi semoga kita tetap bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Nanti saya akan dialog dan nanti monggo kalau ayah bunda juga akan bertanya atau menyampaikan sesuatu gitu ya. Ya, saya ingin mengulangi lagi, apa kabarnya semua ayah bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, ini yang guru BK. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Insya Allah gitu ya. Ya, ayah bunda semua, seperti undangan yang sudah kami sampaikan di flyer gitu ya, bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah open house dari Rumah Baca Berkah Mulia. Nah, apa sih sebenarnya Rumah Baca gitu ya? Rumah Baca Berkah Mulia itu apa? Nah, kalau ayah bunda di sini termasuk dari keluarga besar grup Rumah Baca Berkah Mulia, insya Allah sudah paham gitu ya. Kemarin saya sudah cuap-cuap di grup WA, tapi nggak ada salahnya saya akan menyampaikan lagi apa sebenarnya Rumah Baca dari Berkah Mulia. Nah. Sepertinya nge-lag ya. Atau saya. Oke. Bunda Diana? Bentar, masih mencari. Oh, baik. Sudah saya siapkan padahal.
Ya, jadi Rumah Baca Berkah Mulia adalah sebuah rumah yang ingin menjadikan rumah ini memotivasi kita semua, gitu ya, untuk lebih gemar membaca. Yang tentunya kegiatan membaca ini ternyata kalau kita melihat informasi ya di Indonesia khususnya, kita masih termasuk urutan yang buncit gitu ya di antara negara-negara di dunia bab literasi, karena literasi ini salah satunya juga membaca gitu ya. Makanya kemudian Rumah Baca Berkah Mulia ini mempunyai harapan menjadi rumah gitu ya yang bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk lebih gemar membaca. Membaca yang tidak sekedar tentunya menambah pengetahuan, tapi yang lebih penting dari itu adalah dengan membaca akan bertambah keimanan kita kepada Allah SWT. Dan tentunya dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian akhirnya rumah baca ini kita hadirkan ya, ada yang offline gitu ya. Sebenarnya kalau secara fungsinya mungkin lebih enaknya itu offline gitu ya. Jadi di mana ada interaksi langsung, anak-anak bisa membaca buku di rumah tersebut gitu ya. Terus kemudian juga tidak sekedar membaca buku, ada kegiatan belajar bersama, ada kegiatan berkisah gitu ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya kegiatan positif tentunya yang ingin kita bangun gitu ya. Tapi karena memang kita terpisah dengan jarak gitu ya, dan kami dari komunitas Berkah Mulia ingin meluaskan lagi kebermanfaatan ini, rumah baca ini, maka kami pun menginisiasi gitu ya, adanya rumah baca secara online yang saat ini ada di grup-grup WA. Kalau saya pantau ada 6 grup di WhatsApp dan 1 grup di Telegram. Nah, ini tentunya harapan kita semua, ayo kita bersama-sama saling bersinergi menguatkan literasi Indonesia gitu ya, supaya itu tadi kita sama-sama maju ya bab literasinya. Ini tentunya kita tidak bisa jaga nih gitu ya, bahasa Jawanya jaga nih siapa-siapa ya, ayo kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan bersama Berkah Mulia ayo kita sama-sama saling memotivasi ya, mengisi hari-hari kita dengan membaca dan membaca. Mungkin tidak panjang lebar ya, karena acara intinya kan sebenarnya dengan Bunda Atin gitu ya. Sebelum saya memanggil beliau, saya ingin membacakan dulu profil ya dari Bunda Atin. Kenapa sih? Mungkin ayah Bunda di sini juga sudah biasa gitu ya mengikuti acara-acara dari kami Berkah Mulia, dan sudah sering mungkin bertemu dengan saya, dengan Bunda Atin gitu ya. Rasanya mungkin semoga tidak ada yang bosan ya Bunda ya. Bunda Atin semoga tidak ada yang bosan gitu ya. Ya, karena menurut saya beliau memang cukup menginspirasi gitu ya. Gerak langkah beliau bersama rumah bacanya cukup menginspirasi, sehingga saya pengen gitu ya bisa menduplikasi beliau di banyak tempat gitu ya, di rumah-rumah kita gitu ya. Nggak ada yang sulit insya Allah kalau kita sudah ada niat gitu ya. Nah, semoga seperti itu Bunda Atin tidak ada yang bosan dengan kita ya, bolak-balik hadir gitu ya. Baik, saya akan membacakan dulu tentang profil dari Bunda Atin. Nama lengkap Titin Supriyatin SPD ya. Sarjana pendidikan ya Bunda Atin, atau akrab disapa dengan Bunda Atin. Saat ini beliau berdomisili di Ketintang, Surabaya. Mungkin bunda-bunda yang dekat dengan beliau nanti bisa langsung mengunjungi rumah baca beliau, atau mungkin yang wilayah Surabaya juga, ataupun yang pas luar kota pengen main pas ke Surabaya juga boleh. Mungkin langsung menuju ke lokasi gitu ya. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Widya Dharma Surabaya. Nah, berarti tidak diragukan lagi ya bab sastra bahasa beliau ya. Mungkin kita bisa memanggil beliau sastrawan gitu ya. Karena alhamdulillah juga banyak ternyata hasil karya beliau gitu ya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, juga guru ya, pahlawan pendidikan, Masya Allah, di TKIT Ashifa Surabaya, pengelola Gria Inspirasi. Ini dulu ya Bunda Atin, Gria Inspirasi, kalau sekarang rumah baca ya.
pengelola rumah baca Ilfam Pondok Baca. Kemudian juga juru kisah ya yang tergabung di Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Nah, monggo kalau ayah bunda atau sekolahnya membutuhkan juru kisah untuk berkisah di depan para siswa gitu ya, boleh mengundang Bunda Atin juga. Beliau adalah juru kisah. Kemudian beliau juga penulis buku, Masya Allah gitu ya. Jadi karya-karya beliau ada Dialog dengan Rembulan, antologi cerita pendek, kemudian juga cerita bergambar dengan judul Indahnya Bersyukur, kemudian juga Langit-Langit kumpulan cerita anak ya, ini tahap editor, masih dalam tahap editor, dan masih ada buku-buku yang sedang diproses lainnya. Masya Allah, beliau sangat produktif sekali gitu ya. Jadi guru, menjadi juru kisah, menjadi penulis, dan beliau adalah salah satu dari Sigma Learning Consultant ya, dari Sigma Daya Insani Jawa Timur. Masya Allah, waktunya gimana ini membaginya ya. Dan dengan kesibukan beliau juga, beliau masih meluangkan waktunya di rumah baca itu kalau malam, kalau kami biasa tahu ya informasi di sosial media beliau biasa menginformasikan tentang kegiatan belajar gitu ya, atau kegiatan membacakan buku untuk anak-anak di sekitar beliau, bukan hanya anak-anak beliau pribadi gitu ya, tetapi anak-anak di sekitar beliau. Baik, tidak berpanjang kalam, langsung saja saya panggil Bunda Atin. Mana ini tepuk tangannya? Baik, Bunda Atin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Bunda Diana. Cuma suaranya agak hilang ini, habis makan kerupuk. Wah, ini harus segera minum air banyak ini, Bunda. Iya, betul. Ya, Alhamdulillah, meskipun suara agak hilang, tetapi tetap bersemangat ya, Bunda Atin ya. Insya Allah selalu. Berikan inspirasi pada pagi hari ini. Yeah. Bunda Atin ini mau menyampaikan sesuatu dulu atau langsung kita bisa berdialog? Iya, langsung saja Bunda. Yeah, baik, Bunda Atin. Semoga tadi ketika saya menyampaikan sedikit informasi tentang rumah baca dari Bunda Atin gitu ya, atau ketika membaca flyer yang sudah kita edarkan gitu ya tentang acara ini, semoga sudah ada yang penasaran gitu ya, bagaimana sih mengelola gitu ya, atau mendirikan gitu ya, atau ya semacam itulah. Saya yakin dari ayah bunda di sini yang hadir, tentunya termasuk orang-orang yang ingin mendirikan rumah baca atau memang di rumah sudah ada rumah baca gitu ya. Makanya mungkin nanti sama Bunda Atin akan diberikan apa ya, inspirasi lagi ya bagaimana nanti mengelola gitu ya. Nah, sebelum ke sana saya ingin bertanya Bunda Atin. Jadi bagaimana sih awal mulanya Bunda Atin mendirikan rumah baca ini? Atau boleh tepatnya tahun berapa itu? Sudah berapa lama Bunda Atin mendirikan rumah baca ini? Oke, baik Bunda Diana, terima kasih. Kalau sebenarnya untuk mendirikan rumah baca itu sudah lama sekali ya. Cuma bergabungnya dengan Geria Inspirasi atau yang sekarang rumah baca Berkah Mulia itu baru sekitar 1 tahun lebih ya, mungkin mau jalan 2 tahun. Karena memang dari sononya saya senang buku. Jadi dulu meskipun saya masih kuliah, itu kamar saya sudah saya tulisi ruang wajib baca. Jadi yang mau nonton televisi di kamar saya itu wajib baca buku dulu, meskipun itu 1 lembar 2 lembar. Terus ketika sudah menikah, pindah di kos yang sekarang ini, sebenarnya saya juga sudah pasang itu banner di depan, Ilfam Pondok Baca, baca buku gratis, pinjam buku gratis, belajar bersama. Cuma dulu peminatnya masih sedikit dan 80% yang datang itu mahasiswa saya yang bimbingan skripsi. Karena memang ini visi misinya masih berbeda jauh. Kalau dulu visi misi saya itu memasyarakatkan sastra dan mensastrakan masyarakat ya, sesuai dengan jurusannya Bunda Diana. Begitu Bunda. Insya Allah, berarti ini memang diawali dari hobi ya kalau boleh bilang ya Bunda ya. Betul. Jadi sejak kecil atau bacanya sejak kecil? Sejak kecil, Masya Allah. Sejak kecil. Jadi memang di keluarga itu sudah ini ya Bunda Atin ya,
Sebenarnya tradisi enggak. untuk membaca buku? Oh Sebenarnya gitu. enggak. Kalau dari keluarga saya rata-rata ya, mohon maaf karena kan dari desa. Ya rata-rata keluarga sebagaimana umumnya. Minta ayah ya, Nak, ya. Tapi di perpustakaan sekolah itu banyak sekali buku-buku cerita ya terbitan Balai Pustaka. Jadi saya itu orangnya sangat senang sama tokoh yang namanya guru. Jadi ketika teman-teman istirahat itu saya enggak mau istirahat. Saya tuh gelibet aja di kantor. Karena sekolah saya itu kecil, nggak ada ruang khusus perpustakaan. Adanya tuh campur di kantor bersama Pak Guru. Dulu itu jarang sekali ada Bu Guru. Jadi Pak Guru, Pak Guru. Jadi saya itu ya duduk ngelipet sama Pak Guru sambil baca buku begitu terus. Nggak pernah keluar-keluar main sama teman-teman gitu, jarang. Jadi dari situ terus saya tuh suka sekali membaca. Banyak buku yang saya bawa pulang. Banyak ketika dari membaca itu memang luar biasa manfaatnya. Saya itu tanda kutip ya, bukan bermaksud membanggakan diri. Ini aja pengalaman bagaimana sih kita suka membaca itu memberikan banyak manfaat. Jadi dulu itu saya sering sekali dipuji sama guru saya, entah itu bahasa Indonesia, PPKN, IPS, karena banyak istilah yang ketika guru saya itu baru memberitahu. Misalkan dulu itu saya ingat ada IPS, ada IDT. IDT itu apa gitu kan, belum ada teman-teman yang bisa menjawab, tapi karena saya sudah membaca duluan, saya sudah bisa menjawab. Oh, Impres Desa Tertinggal, Pak. Nah, guru saya pasti bahasa sekarang kepo. Loh, kok Tin bisa tahu? Nah, saya selalu menunjukkan kalau saya sudah baca buku di kantor. Saya tahu dari buku cerita ini. Terus ketika ada bahasa Indonesia, dari kecil saya senang bahasa Indonesia, itu ada namanya peribahasa yang banyak sekali dan saya tidak tahu. Itu pasti saya itu ngerepoti guru bahasa Indonesia saya. Jadi beliau sambil bawa sepeda mini masih di depan itu sudah saya tegat. Pak, saya lo baca buku ini, ada peribahasa ini, apa artinya begitu. Nah, ketika ada mata pelajaran itu masuk ke peribahasa yang teman-teman belum tahu, itu saya sudah selangkah lebih maju begitu, Bunda Diana. Dan itu bagi saya dulu, aduh, sesuatu yang luar biasa saya rasakan. Ya, Masya Allah ya, ternyata memang karena hobi dari kecil gitu ya, suka membaca. Dan tadi juga yang saya garis bawahi juga, ternyata meskipun dari keluarga belum memberikan istilahnya fasilitas ya untuk membaca ya, tetapi karena kemauan gitu ya, terus juga suka dengan datang ke perpustakaan itu, akhirnya hobi membaca itu atau suka membaca itu akhirnya membuncah ya, mungkin ya, semangatnya tinggi gitu ya Bunda ya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi catatan untuk kita gitu ya, bagaimana kemudian ternyata stimulus itu memang perlu ya Bunda ya, diberikan kepada anak-anak kita gitu ya. Makanya kenapa perpustakaan, mungkin di sini juga ada ibu guru, bapak guru gitu ya. Jadi bagaimana nanti bisa menciptakan suasana yang ngangeni ya, perpustakaan yang ngangeni itu, yang kemudian akhirnya anak-anak itu suka gitu datang ke perpustakaan. Nah, akhirnya seperti Bunda Atin yang tadi ceritakan gitu ya, sampai sekarang kemudian kebiasaan itu beliau bawa gitu ya, kebiasaan untuk membaca buku. Masya Allah. Berarti ini juga sudah cukup lama ya memang kegiatan atau membuka rumah baca ini. Cuman dulu memang awalnya juga tidak seramai sekarang gitu ya. Betul, nah, ini tantangan juga ya, menjadi tantangan untuk kita semua yang membuka rumah baca itu. Awalnya mungkin memang sepi ya Bunda Atin ya, kurang peminat ya. Nah, gitu ya. Ya itu gimana berarti kok Bunda Atin terus akhirnya tetap bertahan gitu ya, dan alhamdulillah sekarang ya kalau menurut saya sudah membuahkan hasil gitu ya, dengan anak-anak yang sering datang ke perpustakaan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Tadi malam itu kan setiap Jumat malam ada agenda rutin berkisah Bunda Diana. Alhamdulillah tadi malam itu sampai kos saya. Nah, karena tipenya ini kos-kosan RSSSSS, rumah sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Ternyata ada hampir 30 lebih anak yang datang, dan ini kotak saya ini yang saya duduk sekarang ini tidak muat. Jadi ya dengan terpaksa seperti yang laki-laki agak besar itu saya suruh di teras. Yang penting suara saya karena pakai mic kan terdengar. Jadi itu memang kendala terbesar itu mengenalkan kepada masyarakat, apalagi kalau lingkungan kita ya, mohon maaf, belum kalau ayah bunda yang di sini insya Allah sudah satu frekuensi ya.
Jadi dulu itu ketika saya diundang, terus dimintai CV seperti yang Bunda Diana baca tadi, saya selalu mencantumkan begini, pengelola pondok baca yang tidak laku. Ada tidak lakunya Bunda Diana. Jadi itu bertahun-tahun. Jadi kalau saya di sini ini mulai anak pertama saya usia 4 bulan, sekarang sudah 8 tahun setengah, berarti sekitar 8 tahunan yang lalu sudah saya membuka itu. Cuma memang itu ya, mengenalkan kebiasaan baru dan itu memang sulit. Nah, tapi sesuatu yang sulit bukan berarti kita nggak bisa. Jadi kegagalan pertama adalah kegagalan untuk mencoba. Dan kemenangan itu diberikan kepada orang yang bertahan paling akhir. Jadi kita tahu ya, kan ada dulu acara apa itu penghuni terakhir ya Bunda Diana. Nah, yang bertahan paling akhir itulah pemenangnya. Jadi dulu ketika nggak ada pengunjungnya, sepi. Jadi ketika mahasiswa selesai bimbingan skripsi, sepi lagi. Nanti waktunya skripsi, rame lagi. Nanti sepi lagi, begitu terus. Dari situ kita juga perlu evaluasi. Jadi nggak terus kita, oh ya wis lah, yang penting aku buka begini, ada nggak apa-apa. Yang penting aku sudah buka, sudah pasang banner dan lain-lain. Enggak. Kita mencari celah. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Dan itu terjawab ketika corona itu datang. Nah, ternyata buku yang saya sediakan itu buku-buku yang seram. Nah, yang sering mengikuti dialog atau ini ya zoom yang ini senada dengan ini pasti sudah sering saya katakan dulu, karena tadi ya moto saya adalah mensastrakan masyarakat atau memasyarakatkan sastra itu seram. Jadi lingkungan di sekitar saya itu tidak utuh. Untuk apa sih sastra? Siapa sih yang mau baca puisi? Siapa yang mau baca novelnya? Siapa sih Negumira? Siapa yang mau baca cerpennya ini dan itu? Itu siapa? Nah, itu nggak penting. Nah, jadi tantangan itu ya harus kita taklukkan. Nah, terus ketika pandemi ini tiba, ternyata ada hikmah yang luar biasa Allah berikan kepada saya. Di balik ya ada sesuatu yang menyedihkan ya, jadi nggak kerja, jadi nggak ini. Nah, tapi ternyata Allah memberi hikmah yang lain, yaitu dengan ramenya anak-anak di lingkungan kos-kosan saya yang akhirnya dekat dengan saya. Yang awalnya itu kan saya sering bawa Lala ke teras, jadi datang. Nah, terus saya ngobrol sama Lala, boneka ini fan figur saya. Nah, terus masuk, ternyata ya anak-anak nggak ada yang minat pegang buku-buku saya yang tebal dan menyeramkan itu ya. Ada yang 800 halaman, 900 halaman. Nah, siapa yang mau pegang? Nah, tetapi alhamdulillah ada buku-buku dari Sigma Daya Insani yang sudah sejak anak saya usia 3 tahun itu saya miliki. Tapi karena rak saya itu terbatas, jadi buku-buku yang luar biasa tadi itu sembunyi di bawah. Nah, di balik laptop saya ini ada meja, jadi di kolong meja itu saya tata. Sudah banyak, ada 4 paket kalau nggak salah ya saat itu tapi sembunyi. Yang saya pampang di rak ini adalah buku-buku sastra saya, karena saya itu 99,99% itu sangat mencintai buku-buku itu. Nah, jadi tidak ada yang pegang. Nah, setelah itu singkat cerita buku itu saya keluarkan, saya jual. Nah, dengan sering saya curhatkan kepada Bunda, dengan derain air mata saya minta sama Allah, sesuatu yang saya cintai ini saya keluarkan ya Allah, tapi saya minta ganti dengan yang lebih baik. Saya ingin pondok baca ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Ini memang saya cintai, tapi ternyata kurang memberi manfaat untuk lingkungan sekitar saya. Dan saya yakin engkau pasti akan memberi yang jauh lebih baik dari apa yang saya keluarkan. Nah, ketika buku dari kolong meja ini dikeluarkan untuk menggantikan buku saya di rak tadi, menggantikan buku-buku sastra saya, kata suami, lu bagus kan kalau ini yang dipasang warna-warni ya. Dan pasti anak-anak nanti berminat. Ternyata Masya Allah luar biasa, yang anak-anak tadinya itu cuma nengok sebentar main sama Lala, anak-anak mulai
apa termotivasi, penasaran, nah menyentuh buku-buku yang ada di rak. Apalagi favoritnya dulu belum ada buku-buku terbaru. Jadi buku yang balita itu baru Balita Berakhlak Mulia. Jadi itu sudah wes sakulnya sudah nggak karu-karuan. Itu karena anak-anak berminat memegang. Jadi seperti itu Bunda Diana. Masya Allah ya, ternyata memang ketika ada tantangan itu memang harus ditaklukkan gitu ya, dievaluasi. Jadi tidak hanya ya sudahlah tutup aja gitu ya, mungkin kalau kita nggak kuat ya sudah ditutup aja rumah bacanya gitu ya. Tapi ternyata juga memang harus penuh perjuangan gitu ya Bunda Atin ya. Benar. Kita harus tahu ternyata apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu ya. Bukan kita langsung sok tahu gitu ya. Ya sudah apa yang ada di rumah ya sudah ini gitu ya. Ternyata ya itu tadi ketika buku-buku yang dicintai Bunda Atin itu ya, terus digantikan dengan buku-buku yang memang untuk anak-anak gitu ya. Akhirnya anak-anak pun jadi suka. Dan sampai sekarang ya Bunda Atin ya? Iya, sampai jadi sekarang. Kegiatannya apa aja Bunda Atin sampai sekarang? Iya, jadi ini ya awalnya yang hanya membaca buku, terus saya mengembangkan lagi bagaimana sih orang tua itu nanti merelakan anak-anaknya itu menghabiskan waktu di rumah saya. Nggak sekedar, memang di awal tadi saya sudah bilang membaca itu banyak sekali manfaatnya, tapi manfaatnya itu tidak langsung terasa. Dan bagi masyarakat luas masih banyak yang ngapain sih baca buku begitu, yang dirasakan hanya senang ketika anaknya membaca buku pelajaran. Nah, maka saya langsung bikin kegiatan. Karena di sini tuh rata-rata balita usia TK ya. Nah, yang perlu belajar untuk membaca. Nah, terus saya bikin program belajar membaca. Jadi bukan hanya saya bacakan buku, tapi juga saya mengajarkan membaca kepada anak-anak. Dengan semua kegiatan yang saya yang mau dilakukan hari itu harus diawali dengan membaca buku dulu. Jadi kalau untuk anak-anak yang sudah bisa baca, ya wajib ketika datang langsung baca buku sendiri. Boleh milih bebas. Nah, nanti ada saatnya saya yang pilihkan. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa membaca, awalnya ketika datang belajar baca dulu sama saya. Setelah itu mungkin kita kegiatan bermain. Ya saya selipkan berhitung, saya selipkan menulis. Nah, tapi kebanyakan di sini kita bermain sambil belajar. Jadi semua orang tua yang ingin anaknya ke sini itu saya kasih tahu Bunda Diana, kalau di Bunda Atin itu bukan begini, bukan begitu. Nah, saya gitu. Enggak Bunda, apa itu ya, doktrin atau dicekoi hanya dengan kalisung, enggak. Tujuan utama rumah bacanya Bunda itu adalah untuk mengenalkan anak kepada agama, kepada Allah, kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, untuk belajar Bunda Atin dengan bermain. Nah, ketika mungkin mengenali huruf, saya bawa huruf dari kayu itu. Nah, jadi kan bentuknya real gitu. Jadi bukan abstrak. Nah, tetap saya mengajarkan membaca, tapi nah itu sesuai kemampuan anak. Tidak ada paksaan, tidak ada target. Nah, seperti itu. Jadi kalau setuju, ayo ke Bunda. Tapi kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Karena saya ini nggak bisa mengubah itu. Nah, setiap mau kegiatan, entah itu mau menggambar, kolase atau yang lain, saya membacakan buku anak-anak. Dulu kita sudah katakan BBM. Terus 24 Nabi dan Rasul itu kita kataman saat Ramadan kemarin. Nah, sekarang anak-anak sedang hataman buku Pintar Iman Islam yang saya awali mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan sekarang masuk iman kepada kitab. Dan itu satu hari ya cukup 2 menit mungkin, karena hanya saya bacakan 1 halaman. Itu tapi nempel banget ke anak-anak. Jadi saat ini halamannya sudah sampai kenalan sama malaikat, kitab Zabur. Nah, jadi itu anak-anak ingat banget kalau Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud suaranya merdu begitu. Jadi yang 1 halaman itu ya sedikit demi sedikit itu, tapi saya setiap hari. Nah, terus untuk kisah itu karena 24 Nabi sudah, Rasulullah sudah ya. Meskipun Rasulullah saya belum runtut dari beliau lahir sampai meninggal belum runtut. Jadi saya masih kelahiran, wafatnya, terus sama sifat-sifat yang ini seperti perang-perang itu belum saya kisahkan. Nah, sekarang masuk ke 64 sahabat yang alhamdulillah Khulafaur Rasyidin itu sudah khatam.
Dan itu anak-anak karena kalau di buku saya ini buku Sirah 64 yang dari Sigma ini kan Abu Bakar sendiri bukunya, Umar sendiri, Utsman sendiri, Ali sendiri. Jadi meskipun saya tidak bukunya tetap saya kasih tahu. Nah, yang di dekat saya kok ini ya 24 nabi. Nah, misalkan seperti saya tetap membawa buku. Nah, Bunda bilang Bunda sudah baca buku ini loh. Nah, sekarang Bunda mau mengkisahkan untuk teman-teman gitu. Saya ambil prolognya di depan saja. Nah, tapi nanti saya yang berkisah dengan bahasa saya, dengan bahasa yang keseharian yang lebih dipahami oleh anak-anak. Nah, itu satu buku begini saya kupas biasanya 1 bulan atau bahkan 1,5 bulan. Kenapa kok saya berlama-lama dengan tokoh ini? Nah, karena ya kisahnya Abu Bakar tuh Masya Allah, kisahnya Umar Masya Allah. Dan sampai ketika, wah ini ya terharu saya, sampai ketika kepada sahabat Utsman, ketika pembantian Utsman ya tangannya dipotong itu ada loh anak TK laki-laki dia itu sampai nangis pulang itu mamanya kaget kenapa kok Abdat itu nangis katanya tadi itu loh Bunda cerita Utsman itu loh Mas dipedang gitu nah bilangnya itu dipedang gitu sampai berurai air mata begitupun kemarin dengan ini ya Ali. Nah, sampai seperti itu karena anak-anak itu merasa sudah kenal banget sama Utsman karena setiap pekan hari Jumat itu saya ulang. Nah, tadi malam alhamdulillah sudah sampai ke Tolha, jadi buku jilid kelima. Nah, seperti itu jadi kegiatan apapun itu saya awali dengan membaca buku. Berkisah pun saya tunjukkan ke anak-anak. Kalau Bunda berkisah itu, Bunda ya habis baca buku dulu. Nah, makanya Bunda bisa berkisah kepada anak-anak. Nah, karena kalau saya baca buku sambil pegang Lala, boneka fan figur saya, itu saya kesulitan. Nah, karena anak-anak yang Jumat itu yang ditunggu-tunggu itu Lala. Nah, jadi sebelum manggil Lala itu saya pegang buku dulu. Dan khusus hari Jumat, itu ada kegiatan berbagi. Jadi yang awalnya itu Masya Allah, yang awalnya itu hanya dari saya, entah itu sekedar permen harga 1.000, itu tapi sama suami disuruh istiqomah. Jadi momen-momen yang ditunggu anak-anak ketika hari Jumat itu Bunda Atin berbagi. Nah, alhamdulillah mungkin orang tua itu tahu ketika pulang kok anaknya selalu membawa sesuatu setiap hari Jumat. Itu artinya banyak yang japri. Bunda, nanti Nabila ya yang berbagi. Bunda, nanti Nizam mau berbagi buku tulis. Nah, seperti itu. Bahkan kadang itu ada yang nggak bilang saya sudah terlanjur beli jajan banyak gitu. Ternyata ada yang bawa. Nah, seperti itu. Dan jadi, nah, yang ini juga biar kekinian. Nah, pondok baca, rumah baca saya juga mengikuti PHBI, nah, dan PHBN, seperti bikin lomba ketika 17 Agustus. Nah, kadang kalau kami sempat ya, ini masing-masing kadang ikut-ikutan bikin tuibun, nah, untuk meramaikan seperti itu. Jadi tidak monoton. Kita harus mempunyai ciri khas ya, pembeda dari rumah baca yang lain. Nah, seperti itu. Kalau dibilang mungkin ya orang-orang lihatnya itu les di Bunda Atin gitu bahasa gampangnya. Tapi Bunda Atin punya pembeda dari tempat-tempat les yang lain. Bukan seperti itu. Bukan seperti yang dipikirkan. Oh, ternyata di Bunda Atin itu begini, di rumah baca itu begini. Nah, itu yang membuat kita mempunyai apa ya? Ikatan hati. Nah, jadi sama anak-anak itu wah sudah friendly banget gitu ya. Meskipun kegiatan saya itu saya kasih waktu habis maghrib sampai 8:30 kalau untuk yang saya programkan tadi, dan itu waktunya Senin sampai Jumat. Nah, tapi untuk bermain anak-anak itu wah bagus sekali. Warnanya gimana? Oke, terima kasih, hebat. Tapi untuk bermain, untuk membaca buku, pinjam buku, saya tidak ada batasan jam. Kok Bunda Atin ada di rumah dan Bunda Atin tidak repot, silakan datang membaca, bermain. Nah,
Dan bukan hanya buku yang tersedia, tapi banyak juga APE atau ini ya, alat permainan edukasi seperti Lego, balok, ya straw, bombik, seperti itu, puzzle, dan ini banyak terbantu dari buku-buku yang saya beli dari Sigma Daya Insani. Itu banyak bonusnya alat main. Nah, itu juga menjadi favorit, maka mereka itu betah ada di sini. Begitu Bunda. Kayaknya kepanjangan ini. Saya pun betah kok mendengarkan ceritanya Bunda Atin. Ya Bunda gimana, betah apa enggak? Boleh tulis di kolom chat ya. Iya, supaya iya. Wah, nanti jangan-jangan nggak betah gitu ya. Monggo yang merasa betah mendengarkan cerita Bunda Atin boleh kita senam jari dulu ya, senam jari dulu di kolom chat, silahkan menuliskan betah. Kalau tidak betah nggak apa-apa, ditulis saja tidak betah gitu ya. Betul. Kita belajar jujur gitu ya. Masya Allah gitu ya, Masya Allah ya. Ternyata diam-diam mendengarkan dengan betah Bunda Atin ini banyak yang betah, Masya Allah, betah banget gitu ya. Betah seru ceritanya, Masya Allah luar biasa. Ya memang makanya kenapa saya itu bolak-balik menghadirkan Bunda Atin ya di forum-forum yang Berkah Mulia adakan, karena saya sendiri juga tidak pernah bosan gitu ya. Saya sendiri tetap meskipun mungkin yang disampaikan temanya sama gitu ya, tetapi selalu ada insight-insight baru yang akan kita dapatkan dari cerita yang beliau sampaikan gitu. Jadi tadi saya menggarisbawahi ini Bunda Atin ketika untuk kegiatannya, yaitu kita bisa belajar ya, anak-anak belajar di sana ya calistung, tetapi yang digarisbawahi adalah anak-anak tidak sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak sekedar bisa membaca, berhitung gitu ya, tetapi kemudian misi dari Bunda Atin adalah bagaimana mengenalkan ya agama Islam itu dengan benar gitu ya, sehingga anak-anak ini akan tumbuh kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para sahabat Rasulullah gitu ya. Masya Allah, ini tentunya yang menjadi pembeda ya Bunda Atin ya, dengan mungkin tempat les lainnya gitu ya, atau rumah baca lainnya, karena di sini kita tidak sekedar menyajikan ilmu, tetapi bagaimana kemudian anak-anak kita ajak gitu ya untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Masya Allah gitu ya. Tadi sampai kemudian pas pulang ada yang menangis gitu ya Bunda Atin ya, karena ceritanya ternyata seru yang disampaikan Bunda Atin. Terus kemudian juga ada kebiasaan baik yang beliau tanamkan yang secara tidak langsung kalau menurut saya. Jadi tadi beliau mengajarkan bagaimana berbagi dimulai dari Bunda Atin sendiri. Nah, kemudian akhirnya diikuti oleh anak-anak, oleh para orang tua gitu ya. Ini kan berarti pengajaran baik yang kebiasaan baik yang secara tidak langsung ya, tetapi napal gitu ya. Orang nggak usah kita bilang, ayo Bu urunan gitu ya, ayo Bu membawa ini. Ternyata sudah inisiatif mereka sendiri membawa sesuatu untuk dibagikan bersama teman-temannya. Masya Allah, ini insight baru lagi, ini yang baru saya dapatkan Bunda Atin. Masya Allah. Mungkin saya lanjutkan dulu sebelum saya baca di kolom chat tadi kayaknya ada pertanyaan gitu ya. Nah Bunda Atin tentunya kan ketika mengelola rumah baca ini ya tentunya ada suka dan duka ya. Meskipun saya yakin Bunda Atin itu selalu mensyukuri segala apapun gitu ya. Kalau mungkin kita memandangnya sebuah duka, tetapi tetaplah Bunda Atin mesti menganggapnya sebagai sebuah nikmat gitu ya. Nah tetapi saya pengen tahu sebenarnya bagaimana tipsnya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sampai kemudian sampai sekarang ya, kurang lebih 8 tahun yang semula tadi sepi, terus kemudian sekarang banyak peminatnya. Menjaga semangat ini bagaimana Bunda Atin? Ya, bismillah. Nah, itu tadi kita kembali ke niat ya. Yang memang mungkin awal saya niat itu salah ya. Itu tadi balik-balik ke sastra itu lagi ya. Terus ini saya egois. Nah, karena buku itu saya cintai ya. Jadi ya sudah itu gitu. Terus kita mengolah lagi. Jadi Allah yang membolak-balikan hati kita. Makanya ya kita doanya kan ditetapkan dalam agama Allah gitu. Jadi di perjalanan itu kita mulai menata niat kita. Semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan moto hidup saya adalah menjadi manusia yang bermanfaat ya untuk orang lain. Nah, bagaimana sih saya bisa bermanfaat bagi orang lain? Nah, kalau ternyata ya sesuatu yang saya cintai itu tadi tidak bermanfaat,
maka saya berani mengorbankan apa yang saya cintai itu demi saya bisa menjadi bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita sudah menata niat, kok perjalanan kita itu masih belum semulus yang kita harapkan, ya memang seperti itu perjalanan. Ya, tidak ada sesuatu yang kita inginkan itu tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Nah, mungkin di situ Allah sedang menguji. Nah, sampai mana sih kamu bisa bertahan seperti itu? Jadi terus lagi ya itu lagi semangat, kita harus semangat, terus semangat. Nggak bisa kalau saya misalkan putus di tengah jalan, oh enggak, berarti nanti saya nggak jadi dong manfaatnya. Nah, maka ya kita meskipun kita sempat jatuh, nah meskipun kita sempat terpuruk, boleh, itu manusiawi kalau menurut saya, bukan nggak boleh. Nah, saya pun sering kok mengalami seperti itu, tapi kita harus segera bangun lagi. Nah, karena tadi kita sempat jatuh, ibarat orang lari, mungkin kita akan tertinggal dengan teman-teman kita yang sudah berjalan di depan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita lari untuk menyusul teman kita yang sudah berjalan di depan. Jadi seperti itu. Anggap saja ketika ujian itu datang, wah, sok-sokan ya Bunda Diana, sok-sokan bijak gitu. Jadi anggap saja ketika Allah memberi ujian kepada kita, itu sebenarnya Allah sedang menyapa kita. Mungkin ketika kemarin itu jalan kita mulus, nah kita lupa mungkin sama Allah. Mungkin kita lupa berdoa sama Allah. Nah, kemarin itu saya ini ya di kelas sebelah itu saya mengatakan saya lupa sahabat siapa ya, itu malah senang kalau dikasih duka. Kenapa? Karena kalau kita dikasih duka, dikasih ujian, itu kita pasti mengingat Allah. Mengingatnya itu entah kita marah sama Allah atau kita meminta pertolongan Allah. Yang penting yang digaris bawah itu adalah kita ingat sama Allah. Entah itu kita marah atau kita minta pertolongan Allah ya. Jadi ada sahabat yang seperti itu. Tapi saya lupa ya kemarin itu sahabat siapa seperti itu. Nah, jadi ya Allah mungkin sedang cemburu sama kita, dan kita Allah ingin kita mendekat lagi kepada Allah seperti itu. Jadi tetap jaga semangat, kita ingat lagi tujuan kita. Nah, apakah tujuan kita sudah mencapai garis finish? Nah, kalau belum, ya sudah, memang kita harus bangkit dari keterpurukan. Ya, kita jatuh itu normal, tapi kita harus segera bangun dan berlari lagi untuk mengejar ketertinggalan kita. Seperti itu Bunda Diana. Insya Allah ya. Berarti yang kita memang selalu ya harus mengutamakan niat ya. Niat kita itu apa gitu ya. Jadi niat baik insya Allah ya itu tadi, meskipun ada badai datang melanda gitu ya, insya Allah pertolongan Allah itu selalu dekat dengan kita. Nah kemudian juga ada big why ya. Kalau Bunda Atin tadi menyampaikan termasuk misi hidup ya Bunda Atin ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, maka dengan mendirikan rumah baca ini adalah sebuah sarana gitu ya untuk mewujudkan mimpi itu, misi itu gitu ya. Jadi memang kita kemudian memang harus mempunyai tujuan ya, tujuan yang jelas ya Bunda Atin ya, niat yang benar gitu ya. Kemudian juga kenapa big why-nya itu apa saya harus mendirikan rumah baca ini gitu. Yang kemudian itu insya Allah akan menjadi penjaga kita ya Bunda Atin ya, ketika mungkin datang angin topan gitu ya, puting beliung gitu ya. Tapi kalau kita ingat, oh tujuanku ini, niatku ini, berarti kita harus tetap semangat gitu ya, meskipun apapun yang terjadi. Masya Allah, luar biasa. Nah tadi Bunda Atin juga menyampaikan ya, ternyata anak-anak itu suka ya sekali dengan buku-buku yang dari Sigma ya, Masya Allah. Berarti sudah lengkap ya koleksinya Bunda Atin ya? Ya, alhamdulillah lengkap. Belum, yang terbaru belum ikut inden. Oh iya, selalu ada yang baru soalnya ya. Iya, selalu ada yang baru. Ya, semoga Allah mudahkan ya, Bunda Atin. Amin. Insya Allah kalau sudah rezeki datang tepat waktunya gitu ya. Nah, Bunda Atin kemudian mau tanya apa? Jadi Bunda Atin merasa, kan dulu kan awalnya memang berdiri ya Taman Baca ini sebelum Bunda Atin bergabung dengan Berkah Mulia gitu ya. Ya terus kemudian akhirnya kita ada Bunda Atin bergabung dengan Berkah Mulia. Nah ini apa kira-kira manfaatnya yang Bunda Atin rasakan ya ketika bergabung rumah bacanya ini menjadi rumah baca Berkah Mulia?
Masya Allah itu luar biasa manfaatnya ya. Kembali lagi pada visi misi ya. Jadi sebelum saya bergabung dengan Berkah Mulia, itu kan visi misi saya seperti tadi di depan saya jelaskan. Tapi ketika bergabung dengan Berkah Mulia, jadi tahu, oh sebenarnya membaca itu nggak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana kita menciptakan rumah baca itu yang tadi ya, kita tujuan utamanya dengan membaca itu anak-anak bisa mengenal lebih dekat tentang Allah, tentang agamanya, tentang sahabat, tentang para nabi, seperti itu. Jadi bukan hanya ini, bukan hanya ilmu dunia yang kita dapat. Nah, tapi jauh dari itu, nah kita mendapat bekal untuk kembali ke sana. Ya, karena kalau kita lihat ini, bukan ini sih, sekarang masa daring ya. Kalau kita lihat sekolah, bukan berarti sekolah itu tidak penting, pasti penting. Tapi ini ketika apa sih kemarin itu terima rapot. Nah, habis terima rapotnya, hati-hati ya. Ketika habis terima rapotnya, anak saya itu kan langsung jemput karena liburan pondok. Itu Masya Allah yang dibilang ustadznya itu seperti ini. Ketika kita tidak membekali dengan agama, nah itu loh mau dibawa kemana anak-anak kita? Sekolah, coba sekarang tengok semua rapot anak bapak ibu semua. Mungkin di sana tercantum matematikanya 8, ya bahasa Inggrisnya 8, atau bahkan ada yang 9. Tapi betul seperti itu. Nah, mungkin angkanya itu bagus di depan kita, nah, tapi belum tentu apa yang dirasakan anak, apa yang didapatkan anak itu sesuai dengan angka yang tertulis di situ. Dan belum tentu juga itu nanti yang bisa bekal hidupnya. Tapi saat ini yang urgent, yang harus kita tanamkan pada anak-anak itu ya apa? Pendidikan agama. Nah, jadi itu saya dapatkan sekali ketika saya bergabung di komunitas Berkah Mulia, yang semua itu menjadi bekal kita untuk kembali ke sana. Jadi kita bukan manusia tanpa salah, tapi ketika bergabung di sini, ketika kita mungkin suatu saat ada lalainya, nah itu ada teman-teman yang mengingatkan. Dan yang paling ini buku-bukunya itu bisa menjadi terapi kalau saya bilang. Ketika saya mangkel gitu, aduh baca siro apa ya, baca buku apa yang kira-kira tepat dengan kondisi hati sekarang. Baca sironya Nabi Yusuf. Nah seperti itu. Terus ketika kita sedang merasa waduh ini ya, saya sedang begini nih, kayaknya Allah nggak sayang sama saya nih, gini-gini ya. Ada sironya Nabi Ayub yang patut kita teladani. Nah, mungkin ketika kita jaya, apa yang kita lakukan? Ada terapinya. Kita baca kisahnya Nabi Sulaiman ya. Siapa yang nggak tahu Nabi Sulaiman? Tapi apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Tetap ya tawaduk kepada Allah, tidak menyombongkan diri. Apa yang diberikan, apa yang didapatkan Nabi Sulaiman itu semuanya dari Allah. Jadi bukan hanya komunitasnya saja yang Masya Allah luar biasa, karena di sana saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, sefrekuensi, bahkan ya jauh lebih baik frekuensinya dari saya. Nah insya Allah nanti kan nyetrum ya, ngikut. Karena kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, meskipun kita tidak diberi minyak wanginya, minimal kita dapat bau harumnya. Nah, sebaliknya kalau kita berteman dengan pandai besi, ya mungkin kita bisa kecipratan baranya ya. Nah, dari bukunya juga Masya Allah luar biasa, itu menjadi terapi tersendiri untuk saya. Meskipun yang awalnya saya bergabung di sini itu untuk anak saya, tapi ternyata manfaatnya bukan hanya untuk anak saya. Jauh ternyata saya juga harus belajar. Ketika membacakan buku anak-anak di pondok baca, itu sebenarnya saya sedang belajar untuk memperbaiki diri saya sendiri. Begitu Bunda. Insya Allah gitu ya. Jadi awalnya untuk anak sendiri, tapi ternyata juga bermanfaat untuk kita dan anak-anak orang lain gitu ya Bunda Atin ya. Masya Allah, ya, luar biasa. Bunda Atin, ini kan biasanya dari komunitas Berkah Mulia juga memberikan buku wakaf gitu ya kepada teman-teman yang membutuhkan, dan yang terpenting adalah rumah baca gitu ya. Nah Bunda Atin pernah merasakan manfaatnya?
Masya Allah, pernah sekali ya itu sampai termehek-mehek. Jadi dulu awalnya dapet itu, sensku dulu mungkin ya. Jadi saya, kok sensku belum. WBAC Insya Allah. Jadi WBAC itu harganya, pokoknya saya sudah nggak pernah ngelirik Bunda Diana. Hampir 6 juta ya kayaknya. Harganya kayaknya hampir 6 ya Bunda Diana ya. Nah, jadi ketika itu terbit pertama kali launching pun saya tuh sudah nggak ngelirik. Karena meskipun itu saya titil, kayaknya saya hanya bisa mencicil dengan nominal yang wow. Nah, ternyata Masya Allah, terus saya mendapat wakaf dari komunitas Berkah Mulia. Dan bukan hanya itu saja, setelah itu launching buku baru ya yang judulnya Sense Quran. Nah itu ternyata teman-teman di grup, itu kita belum sampai keluar cari donatur ya Bunda Diana, saya ingat sekali. Donaturnya ya teman-teman saya di Berkah Mulia. Saat itu saya ingat Surabaya itu hujan. Nah saya itu kalau nggak salah waktu sambil setrika atau lipat baju, tapi saya itu pantau di grup karena sedang bahas seru tentang buku Sense Quran yang sedang mau launching. Nah saya sudah ini pengen, nah tapi saat itu saya belum bisa ikut karena saat itu pandemi ya. Qadarullah suami itu terus nggak kerja. Ya ini seringnya sudah tahu Bunda Diana. Jadi selama pandemi itu langsung lockdown, suami nggak kerja, bahkan saya sempat pulang ke desa 2 bulan ya, nunut makan karena punya sawah, nggak usah beli beras. Nah jadi saya sempat pulang ke desa. Nah itu kembali saya sudah nggak punya ini, nggak punya ancang-ancang untuk beli. Karena saat itu saya masih punya cicilan Muhammad Teladanku di Bunda Diana, saya ingat. Dan cicilan itu mandek. Saat itu saya sedang di desa dan ada promo, Bunda Diana menawarkan saya oke, tapi saya tuh mandek nggak bisa nyicil Muhammad Teladanku. Jadi aduh saya masih punya Muhammad Teladanku yang kredit macet ya kalau di perbankan, yang kredit macet, ada buku lagi yang biasanya saya selalu mencicil dan saya belum bisa. Berbarengan dengan anak saya yang mau lulus, biar lulus dan langsung masuk pondok dan masuk sekolah. Wih ini saya benar-benar ini sudah enggak. Ternyata Masya Allah di sana Bunda Diana itu bilang ke teman-teman Berkah Mulia, kalau saya mau loh tanam saham di pondok bacanya Bunda Atin, siapa yang ikutan saya gitu. Ternyata Masya Allah teman-teman di Berkah Mulia itu semua ngelis. Bahkan nominalnya itu kata Bunda Diana japri ke saya itu sampai melebar, lebih dari yang Bunda Diana targetkan untuk beli senku tadi. Terus Bunda Diana bilang ke saya, Bunda Atin, sepertinya uang dari teman-teman itu bisa untuk melunasi Muhammad Teladanku yang Bunda Atin kredit macet itu. Ya Allah, di situ itu saya nangis, ya Allah, indah ya ternyata ketika Allah yang menolong kita. Tapi perantaranya dengan komunitas Berkah Mulia. Disitulah Allah mengirimkan berkah kepada saya yang luar biasa. Muhammad Teladanku yang macet itu seketika itu lunas dan langsung saya bawa pulang. Dan sensku itu tadi buku baru juga alhamdulillah bisa datang juga di pondok baca saya, dan itu adalah jawaban Allah atas permintaan saya yang tadi di awal saya mengeluarkan buku-buku saya tadi yang saya cintai. Nah, jadi buku saya itu selain saya pengen mengganti dengan yang baru, sebenarnya di situ karena saya memang sedang butuh uang karena sedang lulusan anak saya dan butuh uang untuk anak saya daftar pondok dan daftar sekolah. Ya, jadi misinya itu 2. Ini untuk mengantarkan anak saya menuntut ilmu ya, memperjuangkan anak saya yang mau tahfiz. Nah, dan juga untuk mengkosongkan agar buku-buku yang lebih baik, lebih bermanfaat itu bisa hadir di sini. Dan benar Allah terjawab. Dan seiring berjalannya waktu ada lagi, entah itu wakaf mandiri yang saya galang untuk pondok baca itu ada. Jadi sekarang buku-buku dari Srimadaya Insani itu sudah lengkap. Nah, tinggal buku yang baru launching kemarin, semoga nanti juga Allah mudahkan hadir di sini. Begitu Bunda Diana. Ya Bunda Atin, Masya Allah, saya juga pengen ngalap air mata gitu ya. Ya memang itulah pertolongan Allah itu sangat dekat ya.
Dan Bunda Atin sudah merasakan, saya pun juga sudah merasakan, dan insya Allah kita semua gitu ya. Niat baik Bunda Atin tadi dengan mengeluarkan buku-buku yang beliau cintai, yang sebenarnya masih beliau cintai gitu ya. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat untuk anak-anak gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya buku WBAC-nya itu sangat disukai anak-anak Bunda Atin ya. Ada yang rusak enggak? Sampai buku pop up itu Bunda Diana sudah nggak berbentuk. Nah, jadi ini kiranya sayang ya masih di bengkel, mau Bunda perbaiki. Bukunya kan seru, ada buku geser. Nah, buku geser itu waduh sudah lapisannya sudah sobek karena anak-anak senang sekali. Ya, Masya Allah, berarti luar biasa ya keberkahan. Semoga itu menjadi berkah memang ya Bunda Atin ya. Amin. Ya, Masya Allah ini sudah 10.37, padahal masih banyak pertanyaan kayaknya. Mau saya sampaikan ya. Ya, saya tidak ingin mendolimi dari ayah bunda semua. Mungkin sudah ada yang ingin langsung bertanya gitu ya. Atau boleh, enaknya langsung bertanya ya daripada di kolom chat ya Bunda Atin ya. Iya, monggo Bunda. Ini satu pertanyaan di kolom chat gitu ya. Dari Bunda Lelawin. Bunda, bagaimanakah merelakan buku-buku kesayangan kita yang dipinjam anak-anak, yang mana kadang mereka belum bisa menjaga buku tersebut dengan hati-hati. Lalu apakah boleh buku-buku tersebut juga dibawa pulang gitu ya, dan apa adakah waktunya gitu. Oke, silakan Bunda Atin. Terima kasih, benar. Itu adalah kegalauan seorang pencinta buku. Nah, ya. Jadi dulu, nah ini kita bicara dulu, bukan Bunda Atin yang sekarang lah, bukan merasa lebih baik ya, tapi dulu itu saya nggak begini, jahat sekali kalau untuk masalah buku. Jadi buku dulu itu ketika dipinjam, yang masih buku-buku 100% sastra itu, buku saya hampir 1.000 waktu itu. Kemarin yang saya keluarkan itu hampir 500 buku yang saya jual. Terus ada beberapa banyak novel itu yang saya kirim ke Lombok. Nah, waktu tragedi Lombok itu, nah mungkin untuk bacaan anak-anak, ada yang sudah saya kirim ke perpustakaan teman-teman. Nah, jadi sudah hampir 700-an buku saya yang keluar. Nah, dulu memang ayah bunda semua banyak ternyata nggak amanah ketika orang-orang atau mahasiswa saya yang meminjam buku, dan itu saya ketat. Dulu itu waktunya 1 minggu. Memang saya gratis untuk pinjam itu. Tapi ketika telat dari 1 minggu, per 1 harinya itu saya denda 1.000 per 1 hari. Jadi ketika kok tanggal 10 harus kembali, dia kok kembalikan tanggal 12, berarti dia kena denda 2.000. Begitu saya dulu. Dan kalau nggak dikembalikan saya kleter apa bahasanya ya. Pokoknya saya kejar harus dikembalikan. Dan banyak buku-buku sastra saya itu ketika saya bimbing skripsi, mahasiswa butuh literatur, itu saya pinjamkan, itu enggak balik, itu banyak, dan sudah nggak bisa saya kejar. Nah, alhamdulillah ketika Rumah Baca Berkah Mulia ini berdiri ya, mulai banyak anak-anak, saya ikhlas, saya rela buku itu dibawa pulang. Apakah ada jangka waktunya? Saya tidak menjangka waktu. Ternyata ngopeni anak-anak itu Masya Allah yang hatinya masih bersih, itu lebih gampang daripada mahasiswa-mahasiswa yang saya openi dulu. Tidak ada anak-anak yang nggak kembalikan buku, karena syaratnya ketika buku dibawa pulang dan mau pinjam lagi, buku yang dibawa harus dikembalikan. Sudah, saya gitu aja. Jadi teman-teman, bukunya dijaga ya, meskipun ya masih ada yang itu tadi seperti WBAC itu karena bukunya seru, nggak hanya lembaran. Nah, itu kan anak penasaran, itu ada yang rusak. Tapi disitulah kita itu diuji. Jadi saya ingat sekali ya, ada guru besar saya tentang literasi ini juga punya rumah baca. Itu beliau bilang, ketika kita membuka perpustakaan, kita harus siap ketika buku kita hilang atau ketika buku kita rusak. Kalau nggak siap, tutup. Nggak usah buka rumah baca, nggak usah buka pondok baca. Ya sudah, bukunya kita baca sendiri aja. Nah, seperti itu. Jadi meskipun nggak saya kasih jangka waktu, anak-anak itu setiap hari, 2 hari sekali, bahkan 1 hari itu dikembalikan bukunya dan pinjam buku yang lain. Kalau rusak,
Ya, itu memang sudah ini ya sunatullah. Wong buku juga kertas ya, meskipun banyak buku-buku yang ini hardcover itu karena saking seringnya itu BBM ya, yang paling sering itu BBM. Itu kan nggak seunik BBAC, tapi juga ternyata sampul depannya itu sudah ada yang mau sobek. Itu karena sering dipegang, bukan anak-anak itu sengaja merusak, bukan, tapi karena seringnya dipinjam. Jadi ini Bunda memang harus belajar mengikhlaskan, karena itu memang suatu saat pasti akan terjadi ketika kita membuka rumah baca seperti itu. Ya, jadi yang saya garis bawahi adalah kalau ingin mendirikan rumah baca, maka harus siap ya, buku yang dipinjam itu rusak maupun hilang. Gitu. Ya. Berarti itu sudah mental yang harus kita siapkan ya Bunda Atin ya. Dan insya Allah semoga rusaknya atau hilangnya itu menjadi sesuatu yang berkah dan Allah akan ganti ya Bunda Atin ya. Betul Bunda. Oke. Jadi nggak boleh pelit ya Bunda kalau pinjam gitu. Tutup nanti kalau pelit. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Miss Linda atau Bunda Elinda gitu ya. Bunda mau nanya, saya mulai pilah-pilah buku-buku yang ditinggalkan kehadian dan menurut saya sudah tidak masuk dalam era saat ini. Masya Allah, Miss. Ini era tahun berapa, Miss? Dan bacaan-bacaannya sudah tidak Islami gitu ya. Saya sisihkan karena lainnya sudah hadir ya sesuai dengan zamannya. Nah ini masalahnya mau dikemanakan buku-buku ini. Jadi mungkin Bunda Atin ada referensi gitu ya untuk buku-buku yang sudah tidak kita manfaatkan gitu. Jenisnya apa Miss gitu. Jadi dulu itu saya juga gini. Jadi tidak semua buka kartu ya. Tidak semua mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan sastra bahasa Indonesia itu ternyata senang sastra. Kadang mereka masuk itu hanya karena katanya, kayaknya, sepertinya bahasa Indonesia itu mudah. Jadi paling enak itu ambil gelarnya nanti di bahasa Indonesia. Ternyata tidak. Nah, tapi anak-anak yang seperti ini itu nggak punya buku, nggak punya koleksi. Nah, ketika skripsi mereka berbondong-bondong beli buku. Kalau mereka pinjam nggak ada. Nah, karena tidak ada kecintaan itu banyak ketika lulus. Nah, ternyata tadi banyak yang membawa kabur buku saya. Nah, ternyata juga banyak mahasiswa yang setelah lulus itu buku semua tuh dikasihkan saya. Baik novel maupun buku-buku literatur sastra itu dikasihkan karena merasa mereka itu tidak butuh. Nah, karena mereka tidak ada kecintaan di situ. Dia sudah lulus, dapat gelar sarjana, oke, sudah putus sampai di situ. Nah, itu Miss. Nah, kemarin itu saya tadi cerita ya, ada yang saya salurkan ke Lombok waktu ada bencana Lombok itu. Ada yang saya salurkan ke teman-teman saya yang ngajar di sekolah-sekolah lain seperti SMP, SMK begitu. Jadi dulu yang menurut saya itu sudah, bahkan buku-buku psikologi ada di saya itu, buku-buku ekonomi ada, bahkan ada tetangga depan saya itu bawa kardus banyak. Ternyata habis bersih-bersih di panti itu ada buku yang nggak dipakai disuruh ngeluarkan, satu kardus besar. Ya Allah, kok ini mau diapakan? Mau diluarkan? Udah jangan. Jadi saya ambil itu, saya kasih uang 50.000 itu, ya Allah nggak mau. Bunda kok banyak sekali? Itu dikembalikan 40.000, hanya minta 10.000 karena kalau diluarkan katanya harganya segitu. Nah, saya itu kan pecinta buku, nggak tega lihat. Itu saya tumpuk saja di saya. Nah, setelah itu saya pilah. Biasanya saya itu sharing ke teman-teman saya yang seperti di SMP, SMK, mana sekolah yang membutuhkan. Nah, seperti itu Miss. Bahkan dosen-dosen saya itu ada yang mahasiswanya itu ditugaskan untuk mencari jenis-jenis novel tertentu. Novelnya ternyata sama, itu banyak yang dikasihkan ke saya. Nah, itu saya salurkan ke perpustakaan sekolah yang membutuhkan. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya nanti bingung, salurkan ke saya. Nah, nanti saya yang menghubungi teman-teman saya. Betul, memang kita harus pilih menurut kita yang sudah tidak relevan ya. Nah, itu boleh, itu sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang lain. Begitu, Miss. Masya Allah, ya. Jadi Bunda Atin siap menampung gitu ya? Ya, betul. Bisa disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Gitu. Oke, terima kasih Bunda Atin. Ada Bunda, sebelum ke Bunda Cantika yang bertanya, silahkan Ayah Bunda untuk mengisi form kehadiran ya, yang sudah kami share gitu ya. Karena sekarang kita akan lebih
ada sesuatu ya untuk ayah bunda yang hadir mengikuti kelas-kelas dari Berkah Mulia gitu ya. Ada sesuatu yang insya Allah akan kami bagikan di tiap bulannya gitu ya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Oke, silahkan ayah bunda silahkan mengisi dulu presensi ya atau kehadiran di form yang sudah kami sediakan. Baik, lanjut ke Bunda Cantika, silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Diana atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada ini kita nih sumber keynote speaker hari ini ya, Bunda Atin. Baik, salam kenal, saya Cantika Naria dari Bontang. Saya ini baru merintis ya, baru akan merintis rumah baca di rumah. Iya, karena saya lihat di lingkungan yang baru ini, saya baru masuk 2 tahun di lingkungan ini, di lingkungan rumah yang sekarang. Banyak sekali anak-anak usia SD ya, SD SMP, yang kalau tiap sore itu mereka tuh keluar. Dan lebih lagi ketika pengajian ya, ibu-ibu RT itu bukan hanya saya sepertinya yang membawa bayi atau balita yang ketika saya ingin pergi, salah satu dari 3 bintang saya ada yang bangun ya, biasanya saya bawa. Jadi lihat kondisi seperti itu. Lagi dengan kesempatan saya bisa Berkah Mulia. Suaranya hilang Bunda. Oh, suara saya hilang. Cek, masih hilang? Sudah Bunda, sudah. Baik. Ditambah lagi dengan saya yang baru memberanikan diri lah bahasanya ya, bergabung di Berkah Mulia untuk saat ini, karena di tahun 2018 itu saya merasa belum pede ya, belum percaya diri untuk bergabung, untuk join, karena mungkin baru saja saya resign dan baru menata hati lah bahasanya, baru menata hati untuk menjadi ibu rumah tangga ya. Begitu kurang lebih singkat ininya. Nah, yang ingin saya tanyakan, usaha atau step nyata yang gimana supaya kita ini bisa merintis rumah baca di lingkungan kita yang baru ini, pertama. Karena sekarang masa pandemik ya, walaupun untuk wilayah untuk saat ini ya sudah lumayan ya, sudah tidak ya, pengaruhnya itu sedikit, bukan seperti di awal-awal atau di akhir tahun 2020 ya. Kalau 2022 ini alhamdulillah sudah aman karena sudah banyak juga sudah membumi vaksin. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah atau step atau ya cara Bunda Atin lah ya, misalnya untuk bisa, tadi mungkin sudah dijelaskan tapi karena saya nyambi afwan, saya nyambi ngemong bayi dan nyuapin anak-anak, supaya bisa kita rintis dengan yang ada dulu, karena saya ini baru memiliki dua paket BBM yang dipakai oleh anak-anak saya dan Rasulullah Teladan Utama. Seperti itu Bunda Atin, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih juga Bunda Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Atin langsung. Terima kasih. Masya Allah Bunda Cantika ya. Berarti sudah bisa buka, nggak apa-apa. Gimana? Menurut saya kita nggak usah nunggu buku kita itu banyak, atau bahkan seperti saya katakan buku saya 1000 lebih. Nah, kalau kita menunggu seperti itu baru buka, kapan kita memulainya? Jadi kita mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini dan jangan ditunda lagi. Kalau misalkan baru 2 paket, kan juga Bunda Cantika mungkin ada buku yang lain, bukan hanya buku dari Sigma Daya Insani. Bisa juga kalau itu sesuai dengan kebutuhan lingkungan di Bunda Cantika. Nah, cara memulainya bagaimana? Rumahnya, kan ada ruang tamu. Nah, kecuali rumah saya kan cuma 1 kotak ya. Rumah di mana ruangan itu yang bisa terjangkau oleh anak-anak, atau ketika anak-anak lewat di depan rumahnya Bunda Cantika nengok, oh bukunya itu kelihatan terpampang. Nah, jadi bukunya harus ditata, ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh anak-anak. Dan kalau bisa kita tata di rak. Nah, mungkin beberapa ayah bunda kan kadang
punya koleksi buku banyak, tapi masih ditumpuk mungkin di meja kerja, dimasukkan ke dalam lemari, jadi itu nggak terlihat. Jadi meskipun baru 2 paket, itu kalau kita tata di rak, nah nanti anak-anak itu bisa melihat, nah message-nya sudah berbeda. Oh, ada buku. Nah, boleh dibaca nggak ya? Nah, dari situ mungkin Bunda juga bisa memulai dengan misalkan ada banyak anak di depan, ajak masuk aja. Nah, atau mengawali dari seperti saya itu nggak ngajak anak masuk, tapi saya yang ke teras. Nah, jadi saya ke teras, nah bawa fan figur saya atau boneka, nah sambil bawa buku dibacakan. Nah, mungkin Bunda di sana dipanggil apa? Dipanggil Bunda atau mungkin dipanggil Tante ya. Tante punya buku loh, siapa yang mau dibacain buku Tante? Bukunya seru loh. Nah, jadi kita bisa membacakan buku dulu untuk anak-anak. Dan membacanya bagaimana? Harus menarik. Jangan dibaca dengan, ini adik sedang baca buku apa ini. Aku senang belajar. Bacanya jangan gini aja. Saat Abah sedang membacakan cerita, Sakura memanggil Sabat. Bang, bantu adik, puzzle-nya susah, kata Sakura. Nah, jangan datar aja, tapi kita bermain intonasi. Nah, ini kan menarik. Nah, tuh, Bunda Atin punya buku bagus loh. Nah, siapa ya yang tahu kira-kira ini sedang ngapain nih? Gambar sampulnya kita lihat dulu. Nah, nanti anak-anak pasti akan ramai menjawab. Nah, baca buku. Nah, bener nggak sih ini baca buku? Nah, lalu kita buka. Nah, bacanya, nah ini kan Sabat, berarti anak laki-laki ya. Nah, tekniknya Bunda Cantika harus membaca buku terlebih dahulu sebelum membacakan buku ke anak-anak. Nah, biar tahu nanti kita sudah, oh pas halaman ini intonasinya begini, pas halaman ini intonasinya begini. Nah, Abang ingin dibacakan buku cerita. Pinta Sabat. Boleh nak, sini duduk dekat Abah, kata Abah. Jadi suara Sabat sama Abah jangan disamakan. Nah, jadi Bunda Cantika boleh pakai suara besar untuk untuk memberi suara kepada Abah. Nah, nanti kalau untuk Syakura, nah ini kan Syakura berarti anak perempuan, kita kecilkan. Nah, ini suara kecil saya sudah bermasalah karena serak tadi ya makan kerupuk. Abang, bantu adik, puzzle-nya susah, kata Sakura. Nah, jadi kita manfaatkan 3 suara yang dikaruniakan Allah pada kita. Suara sedang, suara kecil, dan suara besar. Itu sudah bisa menjadi modal utama kita. Kalau Bunda Cantika nanti menarik, nah anak-anak akan datang, kangen dibacakan buku. Lama-lama dia nanti bisa baca buku sendiri. Biasanya saya nggak sampai selesai awal-awal itu. Nah, hari ini Bunda Atin bacanya sampai di sini dulu. Nah, kalau yang pengen tahu cerita gimana, ambil sendiri di rak. Boleh baca sendiri yang sudah bisa baca. Nah, karena anak-anak penasaran, pasti diambil bukunya. Begitu Bunda Cantika. Baik Bunda Atin, terima kasih. Sama-sama. Ini kayaknya juga akhirnya kita perlu belajar lagi nih Bunda Atin ya tentang read aloud yang menarik gitu ya. Ya. Insya Allah ya. Ya semoga nanti di lain kesempatan kita bisa belajar ke Bunda Atin bagaimana membacakan buku gitu ya. Dengan akhirnya anak-anak menarik ya, bisa menarik anak-anak untuk menyimak gitu ya. Untuk mendengarkan. Oke Bunda Atin. Waktu sudah hampir pukul 11. Masya Allah. Ya Allah, berarti melebihi target ini. Hampir 30 menit lebih ya, lebihnya. Di Bontang jam 12. Oh iya, sudah duhur ya pastinya. Ya Bunda, sebelum kita akhiri silahkan ngisi dulu kehadiran di kolom presensi yang sudah kami siapkan, yang sudah kami sediakan gitu ya. Silahkan diisi dulu dan tentunya kami dari komunitas Berkah Mulia ingin meluaskan kebaikan ini. Tadi kita sudah banyak mendapatkan insight ya. Kalau saya pribadi banyak sekali insight yang bisa saya dapatkan dari Bunda Atin ya. Banyak harta karun yang bisa kita bawa pulang gitu istilahnya. Nah, untuk meluaskan kebermanfaatan ini, kebaikan ini, kami ingin mengajak ayah bunda di sini gitu ya, yang belum bergabung dengan komunitas Berkah Mulia bisa bergabung mulai sekarang gitu ya. Biasanya ada biaya pendaftaran sebesar 50.000, tetapi khusus di bulan Rajab ini ada diskon gitu ya. Yang semula 50.000 cukup ayah bunda mengeluarkan investasi 20.000 aja untuk bergabung menjadi
Sigma Learning Consultant atau member dari komunitas Berkah Mulia gitu ya. Yang tentunya tidak hanya kita di sini mensiarkan buku-buku ya, Bunda Atin ya, tetapi bagaimana kita juga mensiarkan ilmu secara luas gitu ya. Termasuk tadi kita hari ini menimba ilmu dari Bunda Atin bagaimana mengelola rumah baca gitu ya. Bagaimana mengelola rumah baca. Nah, silakan ayah bunda yang ingin bergabung, rumahnya ingin bergabung menjadi rumah baca Berkah Mulia gitu ya. Boleh menuliskan atau meninggalkan jejak di kolom chat dengan menuliskan nama dan nomor WA untuk kami bantu nanti bagaimana selanjutnya untuk proses pendaftarannya. Gitu ya. Jadi ayah bunda di sini yang belum bergabung dengan komunitas Berkah Mulia dan ingin bergabung dengan komunitas Berkah Mulia supaya nanti rumahnya bisa menjadi rumah baca Berkah Mulia dan siapa tahu menjadi jalan rezeki gitu ya Bunda Atin ya untuk mendapatkan buku-buku dari Sigma Daya Insani melalui Berkah Mulia. Insya Allah sudah banyak yang mendapatkan buku wakaf dari komunitas Berkah Mulia dan sampai saat ini masih banyak yang ngantri ternyata. Masya Allah luar biasa gitu ya. Silahkan, Masya Allah sudah ada Bunda Endang ya yang ingin bergabung dengan komunitas Berkah Mulia, juga ada Bunda Hami gitu. Silahkan, masih kami tunggu ayah bunda yang ingin bergabung dengan komunitas Berkah Mulia atau rumah bacanya menjadi rumah baca Berkah Mulia. Silahkan tinggalkan nama dan nomor WA di kolom chat untuk nanti kami bantu prosesnya. Okay. Ya Bunda, adakah yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Sebelum kami akhiri? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.58, hampir pukul 11 nggih. Saya rasa tidak ada nggih. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh nanti di grup WA ya, di grup WA Rumah Baca Berkah Mulia, monggo nanti bisa kita diskusi lebih lanjut di situ gitu nggih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita undur diri ya Bunda Atin ya. Semoga, atau mungkin ada closing statement dulu dari Bunda Atin sebelum kita undur diri. Silakan Bunda. Iya, baik Bunda Diana. Ini ya, oleh-olehnya. Jadi tadi ya visi misi, karena visi misi saya itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika ayah atau bunda yang lain juga pengen seperti itu, mikirnya nggak usah muluk-muluk. Bermanfaat yang seperti apa ya? Misalkan saya pengen mendirikan masjid, saya juga belum bisa. Nah, saya mau bagaimana? Nah, yang dekat saja dengan kita. Nah, alhamdulillah saya kan cintanya itu sama buku. Jadi bagaimana kecintaan saya itu juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, yang paling dekat aja dengan kita. Karena Allah itu tidak melihat ini kok yang wah begitu, enggak. Yang penting istiqomah seperti itu. Lalu bagaimana memulainya? Nah, jangan ditunda lagi. Mulai saat ini ya, detik ini ayo kita bergerak. Karena sebenarnya kalau menunggu itu saya juga ingin menunggu punya rumah yang besar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, rumah saya itu satu kotak, kos-kosan ya, yang saya bagi menjadi 2 ruangan, kamar dan ruang tamu. Dan ruang tamu itu yang saya buat untuk perpustakaan. Dapur saya itu ada di teras. Jadi apakah dengan keterbatasan itu saya terus minder, terus saya nggak bisa memberi manfaat bagi orang lain? Tidak. Nah, bagaimana dengan kesempitan itu ya, menurut kita ya, kacamata kita itu adalah suatu kesempitan, tapi bagaimana Allah itu ternyata meluaskan dengan keberkahan. Jadi tadi malam itu saya sampai ini Bunda Diana, minta maaf tapi saya itu terharu sama anak-anak. Ya Allah, karena rumahnya nggak muat itu sampai di teras ya. Jadi suami itu ikut nata. Nah, dan Masya Allah anak-anak itu gini, misalkan kipas itu rusak, jadi kipas 2 itu masih panas karena kan sempit, itu anak-anak langsung berdoa, ya Allah semoga bunda nanti dapat rezeki bisa beli kipas. Nah, ketika kipas saya sudah saya pasang baru, bunda itu karena saya yang mendoakan ya bunda ya. Ya Allah semoga rumahnya bunda jadi luas karena teman-teman tuh nggak muat. Nah, anak-anak tuh spontan itu berteriak seperti itu ketika kondisi yang berjubel itu, Masya Allah. Jadi jangan ditunda lagi ketika kita ingin memberikan manfaat bagi orang lain dan ingin berbuat baik, begitu Bunda Diana. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bunda Diana dan Bunda semua. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi niat baik tidak boleh ditunda. Ayo segera lakukan. Apapun itu keterbatasan kita, kalau ada kita sudah ada niat baik, kita segerakan. Ya, insya Allah itu Masya Allah. Sekali lagi jazakillah khair Bunda Atin atas banyak inspirasinya pada pagi hari ini. Sampai siang ini ya, kita akan pulang membawa harta karun ya. Ayah Bunda semua, Masya Allah luar biasa. Ya, semoga menjadi amal jariah bagi Bunda Atin sekeluarga. Amin. Ya, Ayah Bunda, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk ikut dalam forum ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi bagi Ayah Bunda yang ingin bergabung bersama komunitas Berkah Mulia, silahkan meninggalkan nama dan nomor WA di kolom chat untuk nanti kami bantu proses selanjutnya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Ayah Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya kembalikan kepada Bunda Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Bunda Diana dan Bunda Atin. Sudah 1,5 jam ya. Sudah waktunya 1 jam jatahnya ya. Jatahnya 1 jam. Akhirnya menambah waktu 1/2 jam. Semoga semua bunda-bunda ini ya ridho dengan molornya waktu 1/2 jam, dan tentu saja ini sangat menginspirasi, sangat bermanfaat sekali. Tentu saja buat saya itu jadi nggak bosan-bosan, kayak disuntik gitu semangatnya lagi sama Bunda Atin ini ya, dengan bunda-bunda semuanya. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita peroleh, dan rasanya jadi pingin cepet-cepet buka pintu ini ya untuk buka rumah baca ini di rumah saya sendiri, mungkin juga bunda-bunda yang lainnya ya. Aduh, kepikirannya gimana ini ya, buku ini bisa bermanfaat gitu ya. Kalau mungkin kita sudah punya misi bahwa buku-buku ini untuk anak-anak kita, keluarga kita, tapi kita ingin punya misinya lebih besar lagi manfaatnya, maka insya Allah iya ya, ternyata bisa lebih, insya Allah bisa untuk lebih manfaatnya luas lagi kalau kita ajak, kita buka ya rumah baca dari rumah-rumah kita ya, bagaimanapun kondisinya rumah kita ya. Yang rumah SSS-nya ada berapa tadi Bunda Atin ya? Masya Allah, inspiratif sekali Bunda Atin. Baik, Ayah Bunda, karena sudah pukul 11.04, ya. Boleh foto dulu ya Bunda Irma, saya lupa tadi. Geng, mongga ini. Boleh open kamera dulu bagi yang tidak berhalangan, kita dokumentasi dulu, ya. Masya Allah, banyak yang akhirnya banyak yang buka Bunda Irma. Alhamdulillah. Bunda Atin boleh kasih kode, Bunda Atin atau Bunda Irma boleh kasih kode, saya yang memoto ya. Oke, sudah siap semua? Ini ya. Ada 2 halaman Bunda Atin, Bunda Irma. Oh, nggih, monggo. Mungkin ditahan berapa detik gitu ya, Bunda ya, benar-benar semuanya. Ditahan. Ini pakai jadi begini Bunda Atin. Ini salam literasi ya, salam literasi ya. Oke, siap. Semuanya diangkat jadinya seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Lagi tahan dulu. 1, 2, 3. Sudah Bunda Diana? Slide selanjutnya, slide kedua. Oh, ada 2 slide. Oke, ditahan lagi, nggak apa-apa. Senyumnya juga ditahan. 2 cm kanan dan senyum. Masya Allah. Ya, 1, 2, 3. Oke, sampun Bunda Atin. Bunda Irma sampun matur nuwun, Ayah Bunda semua. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Kita berada di ujung acara ya. Jadi acara open house Rumah Baca Berkah Mulia. Semoga banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya, yang manfaatnya tentu saja tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi bisa menggerakkan kita gitu, menggerakkan kita untuk banyak melakukan ini kegiatan-kegiatan bermanfaat dengan membuka rumah baca dari rumah kita masing-masing. Baik, mungkin cukup itu kami dari panitia Open House Rumah Baca Berkah Mulia mengucapkan terima kasih kepada Bunda Atin
ya Bunda Atin sebagai narasumber pada hari ini, juga kepada komunitas Berkah Mulia. Ya di sini ada koordinatornya, ketuanya ya Bunda Diana, juga mungkin teman-teman semuanya yang sudah bergabung menjadi anggota komunitas Berkah Mulia. Pada ayah bunda yang mungkin belum pernah tahu, baru tahu, ya ini nyasar ke sini ya. Saya juga ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kurang yang tidak berkenan. Kita tutup setiap pagi jalan-jalan bersama keluarga, cari sarapan dan olahraga. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Sampai jumpa kembali di acara Berkah Mulia lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.